Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Serang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Heriana dari SMP Negeri 3 Cikesal. Saya Novita Tia Sufiana dari SMA Negeri 1 Cikande. Saya Firly Istiqomah dari SDN Panyirapan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Firly. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik, Bu Firly. Bu Firly gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu, ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, ya. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian yang terakhir ya Ibu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya Bu. Demikian dulu ya Bu, praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam, Bu Novi. Gimana kabarnya, Bu Ana? Alhamdulillah sehat. Bu Novi gimana? Sehat? Alhamdulillah baik. Nah, dengar-dengar Bu Ana mau ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Novi. Oke, tapi sepertinya kita nggak memiliki banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan Bu Ana? Begini Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan, penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Ya sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, baik. Kalau saya garis bawah ini ya, berarti permasalahan dari Bu Ana ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Iya betul Bu, jadi kurang bervariatif, itu medianya ataupun model pembelajarannya masih ya model yang lama saja gitu. Baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Ana dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, jadi yang Bu Ana harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Ana ingin lihat atau ingin dapatkan?
Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu. Oke. Dari yang Ibu Hana sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Hana sekarang ini berada di level berapa nih? Sepertinya masih ada di level 5 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit, jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, di level 5. Oke, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Hana? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih? Apa yang akan Bu Hana lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Iya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Hana terapkan di sekolah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaian itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop. Ya tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bu Hana ini udah ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Hana untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Di kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Hana ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana nih? Ada sih Bu, saya nanti mungkin minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Ibu Dini dan juga nanti saya minta bantuan juga dengan Pak Mujib. Oke, berarti Bu Hana pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan nanti insya Allah saya akan lakukan. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Hana, bagus sekali ya Bu Hana ya. Kira-kira Bu Hana dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Hana dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran.
Oke, alhamdulillah ya Bu Ana sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Ana setelah melakukan mentoring ya. Saya udah gak sabar nih untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Ana. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Ana untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungin saya saja ya Bu ya. Siap-siap Bu. Iya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Iya, baik, Oke, Bu. begitu saja ya Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Firly. Bu Novi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ana. Iya, alhamdulillah Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Novi, menurut saya sebagai observer ya Bu Novi, tadi proses coaching tadi Bu Ana dan Bu Novi sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Novi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ana, sehingga Bu Ana bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Firly. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ana? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Bu Firly nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Ibu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi Bu? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot
kepada coachingnya. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang Iya. akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Baik. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi Iya. atas permasalahannya ya Bu. Iya, Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya, Bu. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Firly. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Firly gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Bu Novi, saya dengar Ibu Novi mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Bu Novi? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Kita ada waktu 15-20 menit ya Bu Novi. Silakan Bu Novi mau menceritakan apa? Jadi Bu, di sekolah saya ini tuh saya ngelihat itu siswanya ini tuh kayak merasa bosan gitu loh Bu untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, kayak misalnya ada infokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas, atau ada di depan sekolah saya itu ada danau, kan itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah gitu tuh. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga itu banyak siswa itu yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Novi ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu ya? Iya betul Bu, pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya, ya gitu Bu, males kayak gini. Jadi mereka itu nggak antusias gitu untuk belajar di sekolah. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya tuh pengen adanya perubahan gitu loh Bu, perubahan setidaknya sedikit lah terlihat itu tuh ada perubahan di sekolah, cara pembelajarannya itu tuh lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh, jadi Bu Novi ini ingin adanya perubahan di rekan-rekan guru Bu Novi untuk merubah cara mengajarnya ya Bu? Iya betul Bu, biar ada perubahan. Nah, Bu Novi, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Bu Novi? Perubahan yang yang menuju yang lebih baik ya Bu ya, seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu Bu. Ya, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Iya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu ya? Mungkin kalau di itu levelnya 5 ya Bu ya, karena masih banyak ya, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan memanfaatkan teknologi PowerPoint dan seterusnya itu, tapi sebagian besar juga masih ya belajarnya begitu-gitu aja, masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, menggunakan media dan metodenya itu gitu-gitu aja gitu. Baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Anda lihat dari rekan-rekan guru Anda?
sepertinya nggak yang terlalu banyak ya Bu ya, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pengennya sih di level 7 aja dulu kali ya Bu ya, karena di sini apa ya, banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan ya untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan ya permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus ada melakukan mentoring seperti itu Bu. Ya, melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring ya Bu ya, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan guru? Sepertinya kalau biar ada mencakup skala yang besar, itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Bu, biar maksudnya ngena ke semua guru. Baik, kira-kira Bu, tadi ada mentoring ya dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strateginya yang dilakukan itu yang mana Bu? Kayaknya lebih prefer ke mentoring dulu ya Bu ya, karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya yang pengen mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan cara sendiri gitu tuh. Saya pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Novi untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya temen ini tuh dia jago banget IT gitu, mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti Pak Yan, dengan Bu Titis. Nanti di situ akan dibantu membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut, sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu tercakup. Baik Bu Novi, berarti nantinya Bu Novi akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain? Iya betul Bu, saya akan melakukan kolaboratif dengan teman-teman sefrekuensi tentunya ya Bu ya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran ya Bu ya, ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu yaitu dengan cara mentoring ya Bu ya. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Novi sudah melakukan mentoring ya Bu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini ya Bu percakapan kita. Ya. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya dan waktunya Bu Firly telah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Ya, sama-sama Bu, semoga kita bertemu lagi. Kita tutup saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Firly, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Firly. Iya Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Ibu Firly sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Bu Firly tadi sudah berhasil
menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci, kemudian Bu Firly sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Firly sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu ya, boleh? Boleh Bu. Untuk ke depan Ibu, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Novi. Gimana kabarnya nih Bu Ana? Alhamdulillah sehat. Bu Novi gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan ini cerah ya Bu ya? Iya, cerah sekali. Di sini Ibu akan melakukan coaching, betul? Betul Ibu. Baiklah, di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu udah sesuai menggunakan alur Tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Koci, dan bagaimana nih nanti Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Baik, Nanti Ibu. jangan lupa ya Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaannya Bu ya. Baik Ibu. Dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga Koci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Ya, baik. Mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching Ibu selalu mengingat ya Bu ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bu ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Ibu, terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum Bu Firly. Waalaikumsalam Bu Ana. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Firly katanya mau ada yang dibicarakan ya. Betul Bu.
Kira-kira mau bicarakan tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 15-20 menit. Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati, di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton Bu. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah gitu. Jadi terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif gitu, tidak memungkiri pada zaman sekarang tuh ya Bu ya, perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Baik Bu Firly, jadi Bu Firly ini ingin penyampaian materinya lebih bervariatif ya Bu Firly ya? Benar Bu. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebihnya 15-20 menit itu, apa sih harapan Bu Firly? Yang saya harapkan ya Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, seperti itu Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya? Benar Bu. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Bu Firly inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif lah Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang nih Bu, yang lagi marak nih, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint juga itu sudah cukup bagus Bu. Seperti itulah Bu, kira-kira. Baik, jadi intinya Bu Firly ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya? Benar Bu. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi Bu Firly ini berada di level berapa? Kira-kira masih di level 5 sih Bu, karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu untuk saat ini ya. Kira-kira pada saat Bu Firly ingin adanya perubahan nanti ingin ke level berapa? Saya inginkan sih 7 saja, itu juga sudah cukup baik Bu. Mengingat tadi itu Bu, guru-guru masih banyak guru-guru senior di sekolah gitu. Baik. Ya. Jadi Bu Firly menginginkan ke level 7 ya. Hmm. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira nih Bu Firly ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Firly? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu ya. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu ya kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu mungkin Bu. Baik, jadi Bu Firly berencana akan mengadakan mentoring ya atau ya pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya 2 nih ya Bu ya, mau melakukan mentoring atau Bu Firly berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Bu? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bu ya, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop gitu, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, juga membutuhkan waktu yang lebih lama pula. Baik, jadi intinya Bu Firly lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan nih Bu Firly akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Bu ya, mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran. Baik, minggu depan Bu Firly rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang nanti akan membantu Bu Firly dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain
seperti Pak Joko ataupun Bu Popon yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu. Baik, jadi Bu Firly akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Bu Firly. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baik Bu Firly, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Firly ke depannya. Apakah Bu Firly berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Firly ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya, kira-kira apa nih yang Bu Firly dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif gitu ya Bu. Baik. Dengan metode mentoring tadi. Baik Bu Firly, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu ya. Baik, tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Firly. Siap Bu. Terima kasih saya sampaikan. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah ya Bu Ana, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Ana tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Ana terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Ibu. Jadi menurut saya sebagai observer tadi Bu Ana itu sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Ana ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu, pada coaching ini Bu Ana juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Ana ya. Ya, terima kasih Bu. Tapi di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu ya. Dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu Ana ini ya. Tadi padahal sudah menerapkan Tirta itu udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Ana itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu coach itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali, Bu Ana pengen lebih menggali lagi ya. Ya semoga nanti next kedepannya Bu Ana lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu ya, dengan berbagai pengalaman lagi ya Bu ya. Oke Bu Ana, saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.